Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Riovan Samuel Sembing dengan NIM 11S22026 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum Despro pada week yang keempat. Yang pertama adalah operator. Nah, di sini saya membuat langsung ke operator karena konstruktor dan selektor udah termasuk bagian dari operator. Jadi saya menyatukannya pada satu tabel dan operator dibagi dari 4 bagian yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masuk ke contoh yang pertama yaitu pertambahan. Seperti biasa realisasinya, konstruktornya, dan realisasi LSP untuk konstruktor di mana realisasi LSP ini untuk memasukkan parameter atau nilai dari sebuah P pada operasinya nanti. Nah, yang kedua yaitu selektornya. Di sini selektornya tidak terlalu rumit, jadi di sini saya hanya membuat definisi fungsi yaitu pembilang dan penyebut, di mana pembilang ini adalah parameter dari P yang akan kita masukkan pada proses pengaplikasiannya nanti. Nah, pada lanjut pada operator, di sini adalah definisi dari dan spesifikasi operator adalah add P, P1, P2, integer akan menghasilkan poin, add P, P1, P2 menambahkan dua pecahan dari pecahan P. Realisasinya adalah P1 ditambah P2, seperti kita menambahkan pecahan pada seperti biasanya. Nah, masuk ke realisasi LSP, di sini saya menyatukan programnya dan disimpan pada file berikut, tapi ada juga yang saya bisa pisah, jadi kita bebas memilih yang mana. Nah, ini adalah program dari pertambahan pecahan, yaitu define ini adalah fungsi, yaitu pembilang, ini penyebut, ini adalah sebagai selektor, dan ini adalah sebagai konstruktor, ini adalah sebagai operator. Nah, yang akan kita jalankan di sini adalah make point, dan tentunya akan mengoperatorkan pertambahan. Kita akan membuka pada CLSP. Di sini saya akan membuka CLSP pada laptop saya untuk menjalankan program tersebut. Yang pertama adalah kita akan meload filenya dengan nama file yaitu p.lsp. Nah, setelah itu kita akan memasukkan fungsi yang ada tadi pada programnya dan kita akan menambahkannya dengan memasukkan konstruktor makePoint dan dua pecahan atau makePoint. Nah, eh, kita bisa menggunakan cara ini dan kita juga bisa menggunakan cara dengan men-set key-nya atau men-set key P1. Nah, setelah itu kita hanya memasukkan eh, P karena kita telah mengetahui atau programnya telah mengetahui jumlah dari kedua poin tersebut. Nah, di sini adalah P1 tambah P2, yaitu di mana P1 adalah 2/3 dan P2 adalah 3/4. Lanjut pada eh, operator yang kedua, seperti biasa ada konstruktor, selektor, di mana selektor menghasilkan integer point, eh, konstruktor menghasilkan integer dari poin. Pada proses operatornya, integer juga akan menghasilkan poin sama seperti pertambahan tadi. Kalau realisasinya seperti biasa, pecahan 1 dikurang pecahan 2, di mana pecahan itu adalah P. Untuk realisasi SP untuk selektor adalah definisi fungsi sub P dengan fungsi P1, P2 parameternya. Nah, di mana pembilang P1 dikali pembilang penyebut P2, penyebut P1 dikali penyebut P2, dikurang
penyebut P1 dikali penyebut P2. Nah, pada proses pengaplikasiannya saya telah membuatnya di Laprak dan saya akan mencontohkannya pada Visual Studio Code saya, yaitu adalah contoh kodenya adalah bagian dari eh, konstruktor dan ini adalah selektor. Nah, setelah itu kita akan mengurangkannya atau menjalankan codingannya pada eh, Visual Studio Code atau JLSP. Nah, tadi kita membuat nama fungsinya sub p.lsp. Setelah itu kita akan memasukkan definisi fungsi, yaitu sama sub p juga. Nah, ini adalah hasil dari pengurangan 23 kurang 3/4. Seperti biasa, kita juga bisa memakai cara yang lain, yaitu P1 atau main set key P1-nya. Nah, setelah itu kita hanya masukkan P1, P2, karena P1 dan P2 telah diketahui oleh codingan ini atau program ini berapa jumlah dari P1 P2 tersebut. Nah, inilah P1 per 12 sama, 23, 34, hasilnya sama. Masuk pada codingan yang ketiga yaitu eh, pembagian. Seperti biasa, konstruktor dan selektor sama dengan tabel yang di atas, yaitu pertambahan dan pengurangan. Di sini adalah perbedaannya sedikit, yaitu operator di bagian realisasinya karena pecahan tersebut sudah dikali, tidak lagi dikurang atau ditambah. Pada definisi dan spesifikasi operator juga sama, integer akan menghasilkan integer. Mohon maaf, ini adalah poin integer juga. Nah, pada proses pengaplikasiannya saya telah membuat pada laporan praktikum saya dan RSP adalah pembagian P1 dikali penyebut P2, penyebut P1 dikali penyebut P2. Nah, setelah itu akan menjalankannya pada bentar, saya cek dulu. Nah, setelah itu saya akan menjalankan pada proses atau jenis saya. Nah, seperti biasa kita masukkan fungsinya, ini adalah P1, ini adalah P2. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan cara yang kedua dengan cara message key P1, P2-nya. Setelah itu kita hanya masukkan fungsi dan seperti biasa P1, P2. Nah, 6 per 9 sama dengan hasilnya menggunakan cara yang pertama. Masuk pada operator yang keempat yaitu pembagian. Di sini saya membuat definisi fungsinya yaitu div dan realisasi konstruktor selektor sama dengan realisasi pada eh, pertambahan, pengurangan, dan perkalian pada tabel yang di atas. Spesifikasi selektor dan spesifikasi konstruktor juga sama. Perbedaannya di sini hanya pada bagian operator, yaitu eh, operatornya akan dikali. Mohon maaf, ini salah. Dan pada realisasi LSP untuk operator, pembilang P1 dikali penyebut P2 dengan pembilang P2 dikali penyebut P1. Oh ini, maaf ini dibagi.
Nah, setelah itu kita akan menjalankan kegunanya pada CDSP saya. Ah, mohon maaf, salah memasukkan nama file ya. Kita ulang, di p.dsp. Nah, di sini jalan dari kode tersebut hampir sama ya. Kita buat fungsinya naik p2 p23 6 per 6 yaitu 1 di p naik p12 tutup kurung p14 tutup kurung dua kali karena tutup kurung di luar sama dengan tutup kurung yang ini. Nah, kita juga bisa memakai cara yang kedua ya dengan cara men-set key P-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita hanya perlu memasukkan fungsi div P1, P2. Nah, 6 per 6 sama hasilnya dengan yang di atas. Ya. Kita masuk pada program atau codingan yang kelima ya. Di sini judulnya sudah berubah jadi predikat. Yang tadinya operator sekarang menjadi predikat. Di sini definisi type-nya X integer, Y integer akan menghasilkan integer sama seperti pecahan atau pertambahan, pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini realisasinya hmm, di sini realisasinya untuk konstruktor X dibagi Y, untuk selektor mencari penyebut dari poin P, mencari pembilang dari poin P. Sama seperti konstruktor dan selektor pada bagian operator. Di sini bedanya hanya pada bagian predikatnya dan eh, realisasi predikatnya. Seperti biasa, di sini kan kita udah menyamakan, jadi pastinya predikat dan atau operatornya juga akan berbeda. Nah, di sini definisi dan spesifikasi predikat P1, P2 membandingkan apakah kedua pecahan sama nilainya dari pecahan P. Realisasinya adalah P1 sama dengan P2. Nah, di sini ya hasil dari kodian tersebut akan menghasilkan boolean. Di sini ada saya tulis yaitu true dan false. Inilah contoh pada bagian laporan praktikum saya. Nah, di sini saya akan menjalankannya pada Visual Studio Code saya. Seperti biasa kita buka CDSP, kita meload filenya. Load. Nah, filenya adalah key huruf besar .dsp. Nah, di sini fungsinya juga sama yaitu key. Mohon maaf ini ada kesalahan sedikit. Nah, setelah itu kita akan menjalankan programnya. Key P huruf besar naik P23 naik P34.
Aku mengulangnya karena ada sedikit kesalahan. Is lagi batalis ya is lagi dua tiga nilai dua tiga. Nah, dia akan menghasilkan nilai true karena pecahan satu sama dengan pecahan dua. Is IP naik P 34 naik ya 45. Dia akan menghasilkan nilai nil atau false karena pecahan P1 dan P2 tidak sama. Kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu predikat yang kedua. Pada bagian predikat yang kedua, definisi dan spesifikasi konstruktor tetap sama. Selektor juga tetap sama pada bagian yang paling pertama sampai yang kelima tadi. Di sini bedanya hanya seperti biasa pada bagian predikatnya. Di sini realisasinya P1 telah lebih besar dari P2. Jadi sama seperti predikat akan menghasilkan nilai boolean. Di sini saya sudah mengetiknya. Integer akan menghasilkan boolean. Di mana is LTP P1 P2 membandingkan apakah P1 lebih besar dari P2. Pada realisasi SP untuk predikat. Ini adalah is LTP P1 P2 pembilang P1 dibagi penyebut P1 lebih besar daripada pembilang P2 dibagi penyebut P2. Kita akan masuk pada proses atau codingannya. Seperti biasa kita membuka CLSP, meload filenya. Seperti biasa kita akan meload filenya, yaitu ltp.lsp. Nah, setelah itu kita akan memasukkan fungsinya. Fungsinya sama, yaitu isltp. Jadi setiap fungsi ini ada gunanya atau kegunaannya sendiri. Kita bisa menjalankannya pada proses pemrogramannya. Isltp make P23 make P34. Nah, di sini keringannya menghasilkan false atau nil karena P1 tidak lebih besar dari pecahan 2. Make P11 make P13. Nah, di sini kodingannya akan menghasilkan nilai true karena pecahan 1 lebih besar dari pecahan 2. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan berbicara, mohon dimaafkan. Terima kasih.